Allah Bapa kami, terpujilah namamu yang kudus dan yang benar selama-lamanya. Hari ini kami bersyukur atas 160 tahun eksistensi gereja di Tanah Batak. Pada hari ini juga berlangsung wisuda akademik program studi sarjana teologia, Master of Divinity, dan Master Teologia Sekolah Tinggi Teologia Kuria Kristen Batak Protestan. Semuanya itu berasal dari kasih karunia-Mu. Bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu agar kami sungguh-sungguh memilih kehidupan, supaya kami hidup. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya firman-Mu terus-menerus mengubah dan membaharui kami oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Pujian dan syukur hari ini patut kita naikkan ke hadapan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sebab hari ini kita bisa mengingat karya Allah yang besar yang menyelamatkan bangsa Batak dengan hadirnya para misionaris yang mengumandangkan kabar baik keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus bagi bangsa kita. Kita patut lebih bersyukur dan memuji Tuhan sebagai Sivitas Akademi STT HKBP Pematang Siantar, karena tepat pada hari ini kita merayakan kasih karunia Tuhan bagi para mahasiswa S1 dan S2 yang hari ini kita merayakan kemenangan mereka selama beberapa tahun mengikuti proses yang melelahkan. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, hari ini namanya dibesarkan, karyanya telah nyata. Kita bersyukur atas wisuda saudara-saudara hari ini. Double sukacita yang menggerakkan dan menggetarkan perjalanan kehidupan kita yang dihantar oleh firman Tuhan dari Ulangan pasal 30 ayat 19 yang telah digumuli oleh panitia dan Sivitas Akademika menjadi tema yang menghantar kita pada kehidupan yang baru untuk mewujudkan dan menyatakan karya Allah dalam hidup kita. Demikian dikatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memilih adalah hakikat manusia yang telah menjadi anugerah Allah sejak manusia diciptakan. Dia telah memberi kehendak bebas, freedom to choose, kebebasan untuk memilih. Sekali engkau makan dari buah pohon pengetahuan yang berada di tengah taman ini, pada saat itu engkau akan mati. Kepadanya diberikan kuasa memilih, memakan atau tidak memakan, mengambil atau tidak mengambil. Dan itu
kita warisi hingga saat ini. Memilih adalah keharusan dalam kehidupan kita. Mulai memilih hal-hal yang mudah, simpel dan sederhana, hingga memilih hal-hal yang sulit, rumit, dan lama. Saya rasa saudara-saudara tadi mengambil pilihan apakah sarapan pagi atau tidak. Itu pilihan yang mudah. Memilih tepat waktu atau terlambat. Itu pilihan-pilihan yang mudah. Pakai jas atau tidak. Itu pilihan-pilihan yang mudah dan ringan. Pilihan-pilihan seperti itu selalu terjadi dalam kehidupan kita. Apakah saya belajar atau tidak belajar? Apakah saya pergi karena hujan atau menunda pergi? Dan banyak pilihan-pilihan yang sederhana lainnya. Tetapi juga kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit dan rumit. Saya tidak tahu apa ada di antara saudara-saudara mengambil pilihan memilih untuk tidak menikah. Atau memilih untuk menikah, itu pilihan sulit juga. Memilih menikah setelah nanti masa praktek selesai, atau memilih menikah sebelum praktek, itu juga pilihan yang sulit. Jadi berbagai pilihan terjadi dalam kehidupan kita, dari pilihan yang mudah pun pilihan yang sulit. Ketika kita dulu sekolah, mulai SD dan SMP, SMA, mungkin di STT tidak lagi. Ketika kita ujian, kita sering diperhadapkan dengan soal-soal memilih. Yang biasanya memilih benar atau salah. Pilihlah B jika benar. Pilihlah S jika salah. Jadi pilihan hanya ada dua, benar atau salah. Jadi mengatakan benar yang benar, itulah yang benar. Mengatakan salah yang salah, itulah yang benar. Tapi mengatakan salah yang benar, itu salah. Mengatakan yang benar, salah, itu salah. Jadi benar kalau benar, salah kalau salah, itulah pilihan yang benar. Dan saya rasa kita dilatih setiap hari untuk menghadapi hal-hal yang demikian. Soal yang kedua, kita sering menghadapi pilihan berganda. Pilihan berganda. Pilihlah salah satu yang paling benar di antara jawaban yang tersedia. Biasanya A, B, C, bahkan sampai D atau E. Jadi hanya ada satu pilihan dari 4 atau 5 alternatif. Dan hanya ada satu yang paling benar. Yang hampir benar mungkin banyak. Mungkin ada 3. Yang salah mungkin 1. Tetapi yang paling benar hanya ada 1. Pilihan alternatif. Hal-hal itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Pilihan benar atau salah, baik atau jahat, boleh atau tidak boleh, itu sering kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan saya rasa saudara-saudara hadir di sini hari ini untuk mengikuti wisuda adalah lanjutan dari sebuah keputusan yang saudara pernah buat. Saudara telah memilih dan memutuskan untuk masuk ke STT ini dulu. Dan tidak memilih perguruan teologi yang lain. Itu adalah pilihan yang saudara ambil selama ini. Dan mulailah terlatih. Hidup ini adalah pilihan berkelanjutan. Sekali saudara memilih, akan ada konsekuensi pilihan-pilihan selanjutnya. Firman Tuhan untuk kita hari ini telah kita baca, ada 2 pilihan yang tersedia untuk kita. Hanya ada 2. Pilihan yang pertama adalah kehidupan, keberuntungan, dan berkat. Pilihan yang kedua adalah kematian, kecelakaan, dan kutuk.
Kedua pilihan ini adalah pilihan untuk menentukan kehidupan seumur hidup. Bahkan dampaknya hingga turun-temurun untuk generasi yang akan datang. Dia bukan pilihan momentum atau pilihan sesaat. Dia bukan pilihan untuk beberapa bulan atau beberapa tahun. Tapi dia adalah pilihan permanen, tetap dan selamanya. Itulah yang disebut dengan setia, percaya, dan taat selamanya. Kedua pilihan ini adalah pilihan yang tidak dapat diharmonisasikan, dikorelasikan, disinkretismekan. Pilihan ini harus A atau B. Tidak bisa diantara keduanya. Sinkronisasi keduanya adalah pilihan B. Jadi harus ada satu pilihan. Pilihan pertama, mengasihi Allah, mengikuti perintahnya dan seluruh ketetapannya. Di luarnya itu, apabila engkau mau disesatkan, mengabdi dan taat serta menyembah kepada Allah lain atau apapun sejenisnya, itu adalah pilihan B. Jadi tidak boleh diharmoniskan. Jadi pilihan ini adalah pilihan pasti, pilihan A atau pilihan B. Yang saya yakini bahwa saudara-saudara telah pilih A. Saya juga pilih A. Mengasihi Tuhan, mengikuti perintahnya, mengikuti jalannya. Tidak mau disesatkan, tidak mau mengabdi kepada ilah lain, tetapi tetap setia mengasihi Allah. Sekalipun kesulitan datang, sekalipun masalah besar datang, sekalipun tekanan yang tinggi datang, tetap setia pada pilihan A. Ingatlah saudara-saudara, sekali saudara memilih A, hidupmu akan penuh dengan berkat, keberuntungan, dan kehidupan. Oh tidak Pak, kalau terjadi tekanan, terjadi ancaman, terjadi kesulitan, saya akan kehilangan itu. Itu tidak benar. Sekejam apapun dunia ini, sekeras apapun dunia ini, sesadis apapun dunia ini, berkat Tuhan yang telah tersedia bagiku dan bagimu tidak akan pernah berkurang. Sekali lagi, sekejam apapun dunia ini, sehebat apapun tekanan dunia ini, sekeras apapun tekanan dunia ini, berkat Tuhan yang tersedia bagiku dan bagimu tidak akan pernah berkurang. Jadi keadaan tidak akan menentukan berkat Tuhan, tapi berkat Tuhan itu sendirilah yang menentukannya. Oleh karena itu saudara-saudaraku, jangan ditentukan arus kehidupan, tetapi tetaplah setia pada pilihan pertama, mengasihi Tuhan, mengikut jalannya, melakukan ketetapannya. Yang kedua saudara, bagaimanakah kita melakukan pilihan-pilihan ke masa depan sebagai pilihan lanjutan dalam kehidupan kita? Saya mau ajak saudara-saudara untuk memegang 3 hal menjadi modal utama untuk melakukan pilihan-pilihan ke masa depan, sebab hidup kita akan terus diikuti pemilihan dalam kehidupan. Tidak ada jalan mulus, tetapi harus ada memilih. Saya mau kasih 3 tip bagi kita bagaimana kita melanjutkan pilihan-pilihan ini. Yang pertama, nanti saudara akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan. Itu sudah pasti. Selama ini tanggung jawabmu adalah belajar, tapi nanti ke depan tanggung jawabmu bukan hanya belajar lagi, tapi mengambil keputusan. Saya mengajak saudara-saudara mengikut Salomo. Ketika Tuhan memberikan wewenang dan tanggung jawab besar kepada dia, dia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, agar aku dapat menghakimi umatmu ini dengan baik, dengan membedakan yang baik dengan yang benar. Saudaraku, terimalah hikmat Tuhan, kejarlah, doakanlah. Yakobus berkata, jika ada yang kurang hikmat di antara kamu, berdoalah, memohon hikmat kepada Tuhan yang memberikannya dengan murah hati.
Kita memerlukan hikmat. Tidak satu orang pun yang sanggup mengambil keputusan yang benar kalau bukan karena hikmat dan pertolongan Tuhan. Untuk mampu, apa itu hikmat? Mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Yang kedua, saudara-saudara, supaya kita bisa mengambil keputusan yang benar, berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, kata Paulus di Roma 12. Merubah pembaharuan budi, nous. Di belakang teks ini ada gnostik. Tahu saudara bahwa gnostik itu adalah ilmu pengetahuan yang mengejar hal-hal yang lebih, yang pada waktu itu mengejar hal-hal yang mistis. Jadi dia mengejar sesuatu yang di atas kemampuan manusia. Dan kalau itu dia peroleh, dia menganggap diri lebih spiritual, lebih rohani, dan orang lain lebih rendah. Jadi kemampuan mengejar ilmu untuk bisa menganggap orang lain lebih rendah dan dia lebih tinggi. Itu di belakang teks ini. Maka Paulus mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu bisa membedakan mana yang baik, mana kehendak Allah, mana yang berkenan. Dengan demikian kamu bisa mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi harus berubah budi kita, bukan pengetahuan intinya, tetapi anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang berkenan kepada kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, Ibrani mengatakan, sesungguhnya melihat lamanya kamu sudah harus dewasa, katanya. Tetapi kamu masih seperti anak-anak yang memerlukan susu, katanya. Jadi karena orang yang dewasa adalah yang memperoleh makanan keras, di mana panca inderanya mampu mendengar, mampu membedakan antara yang baik dengan yang jahat. Jadi jangan lagi seperti anak-anak. Tahu anak-anak bukan? Kalau anak-anak itu dia menjadi penguasa kecil ya, supaya keinginannya terpenuhi. Itu ciri anak-anak ya. Ciri anak-anak dia adalah penguasa yang mengharapkan keinginannya terpenuhi. Jadi kalau tidak penuhi dia nangis. Kalau dia tidak terpenuhi kebutuhannya dia merdadi. Kalau tidak terpenuhi kebutuhannya dia merusak supaya keinginannya terpenuhi. Itu ciri khas anak-anak. Lalu diberikanlah dia susu, diberikanlah dia permen, diberikanlah dia mainan, lalu dia senang. Itu cara berpikir anak-anak itu. Keinginannya yang harus terjadi itu adalah kekanak-kanakan. Memenuhi hasrat dan keinginan sendiri supaya dicapai, itu pola beriman kekanak-kanakan. Tapi pola beriman yang dewasa ialah ketika dia diperhadapkan dengan tanggung jawab yang besar, dia harus menghilangkan keinginannya, menghilangkan kuasanya, tetapi masuk kepada roh, mampu membedakan yang baik dan yang jahat, supaya dia bisa memilih yang baik dan benar, meninggalkan yang salah dan yang jahat. Baru you are a leadership, ya true leader, true servantship. Dewasalah, kata Ibrani. Pilih yang benar dan baik. Jangan lagi menjadi kekanak-kanakan. Saudaraku, dalam perayaan hari ini, dalam lanjutan kehidupan saudara-saudara, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu untuk melakukan pilihan-pilihan yang benar sepanjang hidupmu. Tema wisuda hari ini dipadukan dengan merayakan 160 tahun HKBP. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Amanat pilihlah kehidupan berkumandang kepada umat Allah saat mereka dibawa keluar dari Mesir, dan kemudian diulangi saat mereka kembali dari pembuangan. Amanat pilihlah kehidupan supaya engkau hidup juga berkumandang kepada kita umat Allah pada masa kini. Kita dihadapkan pada pilihan Tuhan, memperhadapkan kepadamu pilihan kehidupan dan kematian, atau pilihan berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, maupun gereja yang kelak yang engkau layani, maupun masyarakat yang hidup bersama denganmu. Pilihlah kehidupan supaya mereka
mendapat berkat Tuhan. Kita telah menerima dan memilih menjadi pelayan Tuhan. Kiranya pilihan ini adalah turunan dari pilihan kita pada kehidupan untuk mengasihi Tuhan Allah. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Yesus telah memilih kita menjadi murid-muridnya supaya kita pergi dan berbuah. Tinggallah di dalam Yesus dan Yesus di dalam kamu, supaya kamu berkemampuan untuk tetap melakukan pilihan kehidupan yang benar di tengah-tengah banyaknya pilihan yang menyesatkan di dunia ini. Tuhan Yesus memberimu kehidupan, keberuntungan, dan berkat yang kekal. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam Yesus, pujian, kemuliaan, hormat, dan kuasa ada padamu. Kami merayakannya hari ini karena kami boleh merasakan aliran berkat yang sudah panjang 160 tahun yang lalu, sehingga kami Sivitas Akademika STT HKBP ini bisa hadir di sini menikmati berkat-Mu yang besar itu, baik para dosen, staf, dan pegawai yang melakukan pengabdian mereka, mendidik, mengajar, melayani para mahasiswa di sini, dan juga para mahasiswa yang hari ini telah menyelesaikan sebagian perjuangan mereka supaya mereka memperoleh kesarjanaan dan master teologi. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Pujian kami juga bersama dengan seluruh umat yang mendoakan kami, mendoakan anak-anak-Mu ini, para orang tua, para pemberi beasiswa, para saudara yang menolong mereka selama ini. Ya Bapa, kami terikat pada anugerah-Mu, dan kami tahu ada banyak kelemahan, ada banyak dosa, ada banyak kelalaian yang kami lakukan dalam proses menggapai ilmu dan kesarjanaan serta master ini. Tetapi kami mohon Tuhan pengampunan-Mu, dan kini lihatlah hati, jiwa, pikiran anak-anak-Mu ini. Turunlah roh-Mu atas kami. Berdiamlah Yesus Kristus di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Oleh karena kuasa roh-Mu itu mengalir dalam kehidupan kami, pengambilan-pengambilan keputusan yang baik, benar, dan berguna akan terjadi dalam kehidupan kami, supaya nyata kehidupan, keberuntungan, dan berkat turun atas kami dan atas seluruh orang yang kini dan kelak akan kami layani. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan, karena roh-Mu telah berdiam atas kami, atas pimpinan STT ini dan seluruh fungsionaris serta dosen dan staf dan pegawai, atas seluruh mahasiswa di sini, dan atas seluruh keluarga serta para orang yang mendukung proses studi mereka di tempat ini. Bagimulah kemuliaan ya Bapa, di dalam Yesus Kristus sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Panjoni Cristo
sumber segala kehendak baik dan kehidupan. Dialah yang memberikan engkau damai itu. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Jalanmu kiranya diterangi Allah Bapa untuk melangkah senantiasa di jalan kebenaran. Tanganmu kiranya dikuatkan Tuhan kita Yesus Kristus untuk menghadirkan pelayanan kasih-Nya. Hatimu kiranya diteguhkan Roh Kudus untuk melakukan segala yang berguna dan yang membangun kehidupan. Berangkatlah dengan sukacita. Ketahuilah, Allah menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, datanglah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.